Pak Ustadz, bagaimana bila anak perempuan saya yang sudah menikah tidak memakai jilbab? Apakah masih tanggung jawab kami sebagai orang tua? Ya, tanggung jawab orang tua kepada anak dua. Mati anak itu duluan atau kita mati duluan. Adapun dia menikah, dulu dia di rumah kita pakai jilbab, di rumah kita dia sholat. Setelah nikah tiba-tiba jilbabnya melayang, pakaiannya setengah tiang, pakai baju you can see, kamu can bisa see menengok, you can see kamu bisa menengok ke tiang mini saya. Maka kita wajib panggil dia, hai anakku duduk sini, hai menantuku duduk sini. Mau dibawa kemana hubungan ini? Hah? Hei menantuku, ini anakku ini bukan dapat kau di tong sampah. Ini ku didik 9 bulan 10 hari di sini, 2 tahun ku susukan. Tiba-tiba kau datang hanya membawa cincin emas 1 gram, itu pun masih kredit. Enaknya kau menyuruh dia buka jilbab. Maka kau mesti takut pada Allah. Makanya sebelum menikahkan anak itu, menantu itu di fit and proper test. Apa yang pertama ditengok? Agama. Nih, yang masih punya anak-anak gadis yang akan menikah, hai saudara-saudaraku, bapak ibu saudaraku yang kusayangi sekalian, mau menikahkan anak, yang pertama tengok agamanya. Allahumma inna nas'aluka salamatan. Ini ibunya sudah datang anak lajang buka gorden, tengok pakai mobil mewah. Ikolah yang nampak malam tadi waktu istikharah, Bang. Jadi nikahkannya sama ini. Entah tak sembahyang, tak perlu tanya solat tak solat, yang penting kita nikahkan. Akhirnya dinikahkanlah sama orang yang tak solat. Disuruhnya buka jilbab, disuruhnya tinggalkan solat, disuruhnya rambut rebonding, disuruhnya pakai keriting. Tidak ada yang dapat menyelamatkan umat ini selain balik kepada agama. Siapakah mahram kita yang boleh bersalaman bersentuhan dengan kita, Pak Ustaz? Karena antara ipar kita apakah mahram? Dengan guru, dengan murid? Karena banyak orang sembarangan salaman. Saya dengan mahasiswi tidak. Tapi anak-anak MDA ini kalau salaman, kan anak kecil, menengok anak-anak ingat kita anak di rumah, menengok mahasiswi lupa bini kita di rumah. Jangan kena alasan murid, ingat talbisu iblis, setan sedang bermain. Dia sudah akhir balik, tangannya lembut, ada getaran-getaran syahwat. Saya tak bersyahwat, Pak Ustaz. Berarti homo. Hati-hati. Nah, adapun adik ipar, kata Nabi jangan kalian dekat-dekat. Wa kaifal hamu? Alhamu al-maut. Alhamu al-maut. Ipar itu mati, kata Nabi. Ipar mati. Kenapa ipar itu disebut mati? Saya nikah dengan kakaknya, saya mesra dengan adik ipar. Ini kalau sempat terjadi mati. Kisah nyata, true story. Bertanya ke saya, Pak Ustadz, boleh saya nikah lagi? Boleh. Suruh izin, surat izin atasan. Tapi kalau saya menikah hancur rumah tangga ini, Pak Ustadz. Kenapa? Yang suka sama saya itu adik ipar saya. Tengok, sudah macam adik saya, sudah macam adik saya, sudah macam. Berapa lama yang awalnya macam menjadi macam-macam. Hati-hati. Adik ipar, Ustaz punya adik ipar, punya. Pernah Ustaz salami sekali, haram tak pernah salam. Asal dia mau salaman, jaga. Aneh kata orang. Ja'al Islam gharibun. Islam di waktu datang dulu pertama kali aneh. Fasawfa yakunu ghariban di akhir zaman, dia akan aneh. Fatuba lil ghuraba. Berbahagialah orang yang dianggap aneh. Kita mulai dari keluarga diri kita sendiri. Adik ipar tak bisa. Bagaimana orang sekarang banyak menitipkan anaknya ke orang tuanya karena dia bekerja dan istri bekerja. Berapa kali emak saya tidak puasa karena menghamilkan saya dulu. Berapa hari puasanya tinggal karena saya menyusu dengan dia. Saya tanya ke emak saya, Mak, ya, waktu mak membesarkan aku berapa hari tinggal? 90 hari dia tak puasa gara-gara saya. Berapa kali dia tak salat duha gara-gara saya kencing. Berapa kali dia tak tahajud malam gara-gara saya tak bisa tidur. Di hari tuanya ini saya tak pernah menitipkan anak saya sekalipun
Mak, mau ke masjid mana ku antar iktikaf. Mau ikut pengajian di masjid mana ku bawa. Nanti malam mau saya bawa ke Masjid An-Nur menengok pembukaan MTQ. Aku ingin di hari tuamu ini, aku tak kaya, tak bisa ku belikan kau istana rumah mewah, paling tidak menyenangkan hati orang tua, jadilah. Tak bisa ku belikan kau gelang emas yang besar, karena aku pun susah, tapi jangan menyusahkan orang tua. Menitipkan anak kepada orang tua, dua efeknya. Pertama, menyusahkan orang tua. Nenek tak pernah menolak cucu. Tak pernah mak kita tu menolak. Kalau saya titipkan, mak jaga anakku sebentar, tak akan pernah dia menolak. Tapi ingat, kita sudah merusak hari tuanya. Mak, baca Quran sajalah. Mak, mau pergi umrah kasih duit, tapi untuk ini tak usahlah. Nah, ini tentang masalah orang tua. Yang kedua, efeknya, anak-anak yang dibesarkan oleh nenek mengalami kekacauan otak. Ini yang ngomong dokter di Masjid An-Nur seminggu yang lalu. Kenapa? Karena nenek itu terlampau sayang. Sebelum dia pakai celana, sudah dipakaikan. Sebelum dia mau minum, sudah dituangkan. Maka dia mengalami kekacauan otak gara-gara dibesarkan oleh nenek, karena dimanja-manja. Kebanyakan cucu-cucu yang kacau itu, salah satu sebabnya adalah karena dimanja oleh nenek. Hati-hati. Bila wanita haid, apakah boleh dia mendatangi masjid untuk mendengar pengajian? Saya pakai kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Kalau ada ustaz lain pakai kitab lain, mungkin dia punya referensi lain. Tapi yang saya pakai adalah Syekh Wahbah Zuhaili. Kata Syekh Wahbah Zuhaili, perempuan yang sedang haid tak boleh membaca Al-Quran, tak boleh memegang Al-Quran, tak boleh membawa Al-Quran, tak boleh masuk masjid, tak boleh solat sunat tahiyatul masjid, tidak boleh solat, tidak boleh tawaf. Maka saya pegang ini, maka dia tidak boleh melakukan itu. Kalau dia mau ikut pengajian di mana? Di emperan masjid, di selasar masjid. Emperan, selasar, teras, balkon. Makanya yang bangun Masjid Nurul Falah ini orang ngerti fikih, makanya dibuatnya ada emperan. Makanya kalau saya sudah pengajian malam, ada orang bapak-bapak yang duduk di emperan, itu saya bilang, itu haid semua tuh. Kan banyak orang tersinggung kalau saya pengajian. Saya insya Allah selalu solat sunat taubat, solat sunat hajat, solat sunat tahajud tiap malam. Mudah-mudahan kita diberikan ke istiqomah solat. Di manalah waktu yang paling baik untuk berdoa Pak Ustaz? Setelah setiap selesai solat itu, atau saya selesaikan semua solat, atau di akhir solat? Kapan waktu paling baik berdoa? Hadis riwayat Muslim. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang yang paling dekat dengan Allah waktu sujud. Fa'aksiru fihi du'a. Sujud terakhir salat hajat, sujud terakhir salat tahajud, sujud terakhir salat witir, mintalah sebanyak-banyaknya di ujung itu. Tapi tidak boleh pakai bahasa Indonesia. Kalau diucapkan di mulut batal salat. Ambo kiniko batal langsung. Maka dalam hati saja. Berapa lama sujudnya? Waktu Nabi sedang sujud terakhir, dicubit Aisyah tangan Nabi dicubit Aisyah. Selesai solat, Nabi tanya, Aisyah, kenapa kau cubit tangan? Kata Nabi, kata Aisyah, kusangka kau sudah sakratul maut. Maka perlama-lamalah sujud. Itu waktu pertama. Yang kedua, setelah tasyahud. Fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bi minni. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tambahkanlah apa yang mau diminta. Selesai itu, selesai salat, angkat tangan. Saya tak bisa bahasa Arab Pak Ustaz. Doa itu cuma 4 yang bahasa Arab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, selawat. Sisanya bahasa Indonesia. Anakku sedang sekolah di Yogyakarta, ya Allah, jauhkan dia dari Syiah, jauhkan dari kelompok sesat, jauhkan dari aliran kebatinan. Jangan sampai dia ikut Ki Gendeng Pamungkas di Jokobodo. Jangan sampai dia ikut penggandaan uang. Jangan sampai dia kena narkoba. Cepatlah dia selesai S1, nilai IP-nya 4, pulang ke Pekanbaru bisa dia jadi PNS, honorer minta apa-apa, tapi jangan lama-lama.
Saya tak bisa doa kalau pakai bahasa Indonesia Pak Ustaz. Bahasa awak nan rancaknya iko banyak banan akan dimintakan anan pak tetamu alun balaki anakan dua alun babinin angkat tiga bacara pulau. Iki wis perang-perang dino pojok erong te kopi iki wis ngalor ngidul ngetan ya Allah.